Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ketiga ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita dalam bulan Ramadan, yaitu menjalankan ibadah puasa. Insya Allah selama 3 hari maupun 1 bulan menjalankan puasa ini akan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya bukan hanya sekedar amalan dalam beribadah, tetapi amalan-amalan bukan hanya sekedar amalan dalam menjalankan puasa, tapi amalan-amalan lain yang pahalanya dapat berlipat ganda. Misalnya seperti membaca Al-Quran, seperti berzikir, bersedekah, berinfak, atau mengerjakan kebajikan lainnya yang bisa menjadi ladang kita dalam beramal maupun mendapatkan pahala yang sangat berlimpah di bulan puasa ini. Saya ibaratkan bahwa bulan puasa ini seperti hadiah gitu. Jadi hadiah ini dibawa oleh satu kapal dan itu akan diberikan kepada penduduk yang mau. Ya ibaratkan dia bawa emas kapal itu, dan siapa yang mau ingin mendapatkan emas itu maka harus bersiap-siap pada waktu atau bulan tertentu dan kapal itu akan pergi pada waktunya juga. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik mungkin, kumpulkan amalan-amalan baik kita pada bulan puasa ini, mumpun ini adalah bulan yang bermubarak, bulan yang penuh dengan pahala dan penuh dengan kenikmatan. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan terkait dengan salah satu hikmah dalam bulan puasa ini adalah kesabaran. Jadi bulan puasa atau kita menjalankan puasa ini adalah melatih kita dalam bersabar. Ya, bersabar itu ada 3. Sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam menghindari kemaksiatan. Nah, tentu ketiga kesabaran itu harus terimplementasi, terkristalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari agar itu bisa menjadi satu habit, satu kebiasaan yang yang kita lakukan, baik itu dalam pergaulan, baik itu dalam bekerja dan lain sebagainya. Tentu makna dari kesabaran itu sebenarnya ya bukan hanya sekedar menahan amarah, tapi menahan hawa nafsu kita agar tidak terjerumus pada hal-hal yang menimbulkan dosa dan kemaksiatan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan orang yang bersabar selama di dunia ini adalah surga. Dan memang setelah saya melakukan perenungan dalam hidup ini, ternyata memang semua manusia itu harus sabar. Gitu. Bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang yang sedang bermasalah, ya, bukan hanya orang yang sedang galau, tapi semua manusia harus bersabar tanpa terkecuali. Misalnya, orang kaya harus bersabar dengan hartanya, agar harta itu tidak digunakan untuk kepentingan yang bisa merusak dirinya, misalnya meminum alkohol, berjudi, dan sebagainya. Orang miskin juga bersabar dengan apa yang menjadi kondisinya. Bersabar dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta, jangan pernah berputus asa meminta kepada Allah, dan selalu bersabar dalam bekerja. Jadi semua orang ya, dari anak-anak sampai orang tua semuanya bersabar dengan segala yang apa yang dirasakan dalam kehidupan ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut dalam ayat ke-58 sampai 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ni'mal ajrul 'amilin. Kemudian pada ayat ke-59-nya, allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat yang tinggi, yaitu di dalam surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesabaran itu adalah satu perilaku yang bisa mengantarkan kita pada kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi ada korelasi antara orang yang sabar dan orang yang beriman, ada yang korelasi antara orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan. Korelasi itu hubungannya. Ada hubungan antara orang beriman dan orang yang bersabar maupun orang yang bijak. Bijak dalam menghadapi, dalam memutuskan sesuatu dengan perilaku sabar itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita membudayakan sifat-sifat sabar, jangan cepat marah, jangan cepat tersinggung, jangan cepat putus asa, jangan cepat mengambil keputusan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bersabar adalah satu sikap yang sangat baik. Tidaklah disebut orang kuat kalau dia tidak bisa menahan bersabar terhadap hawa nafsunya. Jadi orang yang kuat itu bukan hanya kuat pada ototnya gitu. Karena kalau kuat pada ototnya itu adalah ya hanya segi pada fisiknya, tapi orang yang sabar, esensinya orang sabar itu adalah orang yang bisa mengendalikan atau menahan hawa nafsunya demi kepentingan menjalankan agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.